Di sekolah nggak pernah diajarin mengelola uang, mengatur uang, melipat gandakan uang, menginvestasi uang, nggak pernah diajarin di sekolah. Supaya anak ini melek keuangan. Benar. Jangan buta keuangan, melek keuangan dari kecil. Iya, iya. Sehingga dengan demikian dia bisa menghargai uang. Ternyata dalam kehidupan nggak semua begitu. Okay. Nah, dia nggak punya daya juang, dia nggak punya fighting spirit. Makanya kenapa banyak orang-orang kaya begitu turun ke anaknya generasi 1 atau 2 udah habis. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya, Jose Claudio, kita akan ngobrol seru tentunya dalam podcast kali ini. Dan sudah ada narasumber kita yang tentunya juga akan memberkati Anda, yaitu Pastor Leonardo Syamsuri. Halo Pastor. Haleluya, baik, apa kabar? Wow, baik juga Puji Pastor. Tuhan. Thank you Pastor buat kesempatannya. Nah, hari ini kita mau ngobrol satu topik nih yang pastinya juga adalah topik yang seringkali Pastor bawain dalam seminar, yaitu tentang financial. Gitu. Oke, Nah, keuangan ya, duit terus nih ya. Tapi Pastor, kali ini adalah bukan financial untuk para pengusaha atau orang-orang yang bekerja, tapi untuk orang tua. Oh iya, Yaitu maksudnya? financial parenting. Bagaimana mengajarkan keuangan kepada anak-anak kita. Jadi mendidik anak dalam hal Yes. keuangan, financial parenting. Karena kan pastinya gini Pastor, kalau kita mengelola keuangan di usia yang sudah dewasa, itu kan sebenarnya harusnya sudah bisa diajarkan, ditanamkan sebaiknya justru sejak dini kan Pastor, benar kan ya? Dibandingkan udah keburu boros di gede gitu. Bener, kan. udah boros terus ya. Iya bener juga, duit udah habis baru ajarin. Duit udah habis baru ajarin gitu. Iya, iya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana atau seberapa penting menurut Pastor, kalau tadi saya sudah sedikit singgung tentang kita perlu mengajarkan kepada anak tentang financial parenting. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya seberapa penting nih menurut Pastor yang juga mengajarkan banyak hal tentang keuangan antara orang tua kepada anak dalam hal mengelola keuangan ya. Iya. Karena gini, kita harus tarik ke belakang dan bukan tarik ke belakang, kita harus melihat basic yang paling awal manusia sebenarnya. Ketika manusia lahir, itu kan seperti sebuah kertas kosong yang bisa kita tulis apa aja masih bersih. Dalam artian di dalam alam bawah sadarnya, di pengertiannya, di emosinya, kita bisa tulis apa saja di situ semau kita. Kan gitu. Benar. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak menulisnya, pasti ada orang lain yang menulisnya. Entah temennya, entah pihak keluarga kita, mungkin om, tante, gitu ya, dan yang lainnya. Mungkin kalau zaman sekarang tontonan itu bisa menulis semua. Benar. Dan sadar atau tidak sadar itu membentuk cara berpikir dan nilai-nilai yang ada di dalam diri anak ini. Nah, karena manusia mau mewarisi sifat dosa, maka manusia itu punya kecenderungan, anak dari kecil punya kecenderungan untuk melakukan yang salah lebih cepat daripada yang benar. Bener ya. Iya kan? Bohong aja nggak perlu diajarin. Nah, makanya di sekolah kita nggak pernah ngajarin bukan di rumah kita nggak pernah ngajarin bohong, ataupun tiba-tiba dia bisa berbohong. Iya. Dia belajar bohong, terus belajar untuk menyembunyikan sesuatu. Itu lebih cepat daripada kalau kita ngajarin yang baik. Benar sih. Benar kan ya? Iya. Karena itu memang sifat dosa begitu. Nah, jadi kalau begitu bicara soal yang salah, yang nggak benar itu nggak usah diajarin, dia otomatis masuk tuh ke dia. Justru kita mesti membuat batasan ke anak ini, rambu supaya yang salah ini jangan masuk dong. Harus ada saringannya. Iya benar. Harus ada saringannya, harus ada rambunya gitu, sehingga dia bisa mendeteksi ini salah, ini benar. Nah, untuk bisa mendeteksi salah dan benar, kita harus ngajarin yang benar. Hanya dengan mengajarkan yang benar lah dia bisa tahu mana yang salah. Begitu. Kebenaran yang dibangun dalam diri seseorang yaitu firman Tuhan, dia baru bisa mengetahui mana yang namanya penipuan.
Kalau nggak ada kebenaran dan tidak ada kebenaran yang membangun dalam diri seseorang, tidak akan menjadi rambu yang bisa tahu atau mungkin sebagai alarm yang tahu bahwa ini salah. Ya. Karena dia nggak punya kebenaran, dia nggak bisa tahu. Tapi kalau dia punya kebenaran, dia tahu. Ya. Nah, hal yang sama. Seorang anak, ini agak cukup panjang saya jawab. Seorang anak ketika dia sekolah, jujur ngomong, apa sih yang diajarin di sekolah? Ayo, kita diajarin sejarah. Ya. Kita diajarin apa? Ilmu bumi. Ya, kita diajarin nama-nama apa pahlawan, ngafal lagi. Ya kan? Kan gitu kan? Tapi begitu udah lulus emang perlu nama-nama itu. Bukan berarti kita mengabaikan nama pahlawan. Itu tinggal di Google. Bener sih. Kalau lupa Google aja. Nggak perlu dihafal ya. Nggak usah dihafal. Wikipedia juga lebih detail. Keluar. Iya benar. Betul nggak? Iya. Ya. Nah, tapi hal yang menarik di sekolah nggak pernah diajarin mengelola uang, mengatur uang, melipat gandakan uang, menginvestasi uang, nggak pernah diajarin di sekolah. Iya, nggak ada pelajaran. Nah, yang diajarin cuma matematika, yaitu apa? Ngitung duit, tapi bukan ngelola duit, kan gitu kan ya. Nah, jadi pada akhirnya siapa yang mesti ngajarin? Nah, orang tua tidak bisa cuma hanya nyari uang buat keluarga, tapi harus mendidik anak supaya anak kelak bisa hidup dari didikan ini mencari uang, menghasilkan uang. Iya. Dalam sisi kebenaran firman, makanya Amsal 22 ayat 6 kan berkata bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, yang seharusnya. Maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi artinya apa? Dari kecil memang harus diajarin. Ajarinnya apa? Segala hal, karena dia bisa terima, dia bisa absorb apapun karena dia masih polos. Dia bisa terima, kapasitas masih gede. Kalau komputer mah dia punya memori masih baru, masih kosong, apa aja diisi masuk kan gitu. Jadi menurut saya orang tua punya tanggung jawab dalam mendidik anak dalam hal keuangan, supaya anak ini melek keuangan. Benar. Jangan buta keuangan, melek keuangan dari kecil. Sehingga dengan demikian dia bisa menghargai uang, tidak menghambur-hamburkan uang. Salah satu penyebab orang menghamburkan uang kenapa? Karena tidak menghargai uang. Menghargai uang nggak salah loh, mencintai uang yang salah. Gitu. Jadi dalam konteks ini kita mau ngajarin anak-anak dia mesti menghargai setiap pemberian Tuhan, dan untuk itu dia harus bisa kelola. Betul. Nah, jadi sepenting itu. Anak kecil itu harus diajarin seperti, karena di sekolah nggak diajarin kok. Di sekolah nggak diajarin, nggak ada pelajaran khusus untuk mengelola keuangan anak-anak. Sampai hari ini setahu saya ya. Nggak ada. Paling cuman paman membeli harganya sekian. Cuma diajarin kan cara berpikir logis, ngitung matematika kan. Aljabar kan. Gitu. Oke, nah sekarang Pastor, kalau begitu karena ini benar-benar sangat penting gitu ya. Apa aja sih ya Pastor yang perlu diajarkan kepada anak sejak dini dalam hal keuangan? Sebenarnya adalah pengendalian diri itu nggak bisa dihindari, mesti diajarin sama si anak. Karena anak ini kalau kita ngajarin mengelola uang tapi dia nggak bisa kendalikan diri, juga kalah pengetahuan dia mengelola dengan ketidakmampuan dia untuk mengendalikan diri. Banyak tahu tapi nggak bisa kendalikan diri, ya habis juga. Jadi si anak tuh mesti diajarin dari awal untuk bisa pengendalian diri. Makanya kenapa nggak semua keinginan anak boleh diturutin. Itu salah satunya justru. Jadi si anak mau ini. Banyak orang tua merasa bersalah karena orang tuanya dua-duanya sibuk bekerja. Si anak di rumah sama suster atau pembantu. Jadi ketika anak minta ini takut rasa bersalah, juga dikasih. Maka si anak ini nggak ngerti bahwa nggak semua permintaan itu bisa dipenuhi dan harus dipenuhi sekarang. Itu yang namanya dalam bahasa Inggris delay gratification, menunda kenikmatan untuk masa depan. Jangan sekarang. Gitu. Misalnya anak minta es krim nggak selalu harus dikasih. Minta ini enggak. Nah dari itu anak tahu dari kecil ada batasan. Semua keinginan saya nggak harus dipenuhi sekarang. Benar. Dan juga ada yang orang tua yang merasa dulunya nggak mampu beli gitu, Pastor ya. Sekarang
istilahnya orang tuanya dia nggak mampu, sekarang dia sudah bekerja sukses, mampu, jadi pengen menghilangkan rasa sedih. Istilahnya anak nggak boleh ngerasain lagi seperti yang sekarang. Iya, jadi gini, ada Dikasih bayangan semua. di pikiran si ayah atau si ibu, dulu saya mau beli mainan nggak dikasih sama orang tua karena nggak punya duit. Iya. Sekarang saya nggak mau anak saya minta sesuatu, saya punya sebenarnya, saya mau kasih aja. Saya nggak kepingin apa yang dulu saya sedih banget mau nggak bisa, saya mau supaya anak saya bisa. Nah, jadi istilah orang tua banyak yang bilang begini, saya nggak mau anak saya susah. Iya. Gitu. Padahal kalau kita telusuri dan kita pikir lebih jauh tuh justru bisa menjerumuskan mereka ya. Betul, sangat, dan akhirnya menjadi spoiled child, orang bilang, menjadi anak yang dimanjakan. Iya. Sehingga semua bisa, semua dapat, sehingga itu anak itu nanti ketika besar dia shock, ternyata dalam kehidupan nggak semua begitu. Oke. Nah, dia nggak punya daya juang, dia nggak punya fighting spirit, dia nggak punya kesabaran, dia nggak punya pengendalian diri, dia nggak bisa mengucap syukur dengan apa yang dia ada. Udah, dia akan hidup dengan penuh pergumulannya sendiri, gitu loh. Oke. Jadi masalahnya, makanya salah satu yang perlu diajarin adalah pengendalian diri, itu nomor satu. Dan yang kedua, dia harus belajar untuk menghargailah apa yang orang tuanya kasih, gitu. Dan harus mengerti. Ya, anak-anak itu dikasih uang jajan atau enggak, dibekelin makanan atau lebih baik beliin makanan atau gimana. Nah, dia si anak mesti tahu. Iya, bahkan juga kadang-kadang kan ada yang merasa gini loh Pastor, kalau misalnya anak dibawain makan kan dia nggak dapet uang jajan nih istilahnya. Itu kadang-kadang ada orang tua yang merasa nggak mau anaknya malu sama teman-temannya gitu loh Pastor, karena kok kamu bawa makan dari rumah nih, kita jajan. Biasanya kalau anak-anak kan lebih senang kan jajan ya, di kantin beli apa yang mereka mau dan sebagainya. Nah, itu yang jadi masalah kalau menurut saya, orang tua memproyeksikan anak sesuai dengan pikirannya. Oke. Dulu papanya mau sekolah kedokteran nggak bisa, jadi dia proyeksikan anaknya suruh jadi dokter, padahal anaknya nggak bisa jadi dokter, anaknya bisanya jadi musikus gimana, musisi gimana. Iya. Kenapa dipaksa jadi dokter? Karena dia memproyeksikan yang dulu dia nggak bisa. Iya. Jadi anak itu hidup dalam proyeksi pikiran papanya, mamanya, gitu. Iya. Nah, akhirnya yang menderita siapa sih? Anak lah, Anaknya iya. kan gitu. Apalagi nggak taunya anaknya pengen jadi pendeta Pastor. Betul, haleluya. Nah, lu pendeta makan apa? Ya sama, pendeta makan nasi juga kan, begitu ya, nggak makan batu kan ya. Orang tuanya udah proyeksikan kan kayaknya, wah sukses itu ya dia jadi apa segala macam yang berduit lah istilahnya. Gitu. Jadi si orang tua tuh udah punya proyeksi bahwa si anak tuh kalau begini bagus begini. Itu kan proyeksi si anak, si bapak, orang tua itu kan maunya mereka. Iya betul. Apakah anak itu memang Tuhan ciptakan untuk begitu atau enggak tujuannya? Benar sih. Nah, ini kita ngomong dalam konteks keluarga Kristen loh ya. Iya, kalau keluarga non Kristen susah ngomong, values-nya udah beda nih. Gitu. Benar. Oke, jadi pengendalian diri dan bagaimana menghargai. Iya, menghargai semua pemberian dari orang tuanya. Nah, orang tuanya harus bijak dalam keuangan ini. Mendidik anak ini supaya dia ngerti persoalan keuangan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ingat aja itu ayah. Betul. Gitu. Betul. Wow. Bahkan apa ya Pastor ya? Kekayaan seseorang, maksudnya orang yang kaya punya uang tapi nggak mengajarkan pengelolaan uang ke anaknya, bisa habis generasi berikutnya. Oh iya, makanya kenapa banyak orang-orang kaya begitu turun ke anaknya generasi 1 atau 2 udah habis. Iya. Udah habis. Karena anak ini hanya taunya memboroskan uang ayahnya. Uang ayahnya yang capek, banting tulang, kerja keras, menghemat habis-habisan buat anak yang habisin. Iya. Kan ada istilah bilang, ya dong mesti seimbang, yang satu nyari, yang satu habisin. Ya kan gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu kan babak belur dong, hancur lah. Nah, itulah generasi, termasuk di dalam gereja juga perlu diajarin bahwa orang tua tuh harus mengajarkan ke anak-anak mereka. Iya, benar. Kalau enggak di generasi berikutnya, artinya berarti gini Pastor, kalau saya dengar penjelasan Pastor Leo ini berarti sebenarnya kekayaan yang sejati itu bukan seberapa banyak yang kita milikin, tapi adalah seberapa besar kemampuan kita mengelola apa yang kita punya. Iya, jadi gini, dalam hal keuangan itu bukan seberapa banyak, seperti kamu bilang tepat sekali, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa mampu bijak kita dalam mengelola apa yang ada. Iya.
Iya, gitu. Karena kalaupun punya banyak tapi nggak bisa kelola pasti habis. Pasti habis. Makanya kenapa orang kaya baru yang disebut OKB, misal kena lotre gitu ya, 500 juta, sementaran habis. Bener sih. Miskin lagi. Bener. Karena dia nggak bisa kelola, dia nggak ngerti. Tapi sedangkan ada orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha hebat gitu ya, bangkrut, nggak lama bisa bangkit lagi. Iya, itu yang namanya self-made millionaire. Ya kan, miliuner dalam artian jutawan dolar ya, bukan jutawan Indonesia, rupiah. Nah, jadi a self-made millionaire atau billionaire. Nah, jadi itu terjadi karena dari awal dia memang nggak ada, dia kumpulin, dia punya karakteristik dia seperti itu, dia ngerti bahwa dia harus mendelay gratification, artinya menunda kenikmatan yang akan datang ini, dia nggak mau habisin sekarang. Nah, itu yang membuat dia, istilah bahasa Indonesia adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu sebenarnya konsep menahan kenikmatan yang akan datang, bawa ke depan, jangan sekarang. Iya. Gitu. Oke, nah pastor berikutnya nih saya mau nanya nih, kalau misalnya kita kan sebagai orang tua kadang bilang gini ya, ini tuh papa tuh beliin kamu tuh mahal gitu kan. Maksudnya ini ya pokoknya selalu sekolah, kamu sekolah nggak bener, sekolah tuh mahal gitu. Jadi maksud itu anak-anak itu dibawa untuk selalu melihat kepada sebuah kondisi ini tuh apa ya, bisa dibilang sesuatu yang mahal lah gitu kan. Nah, kalau menurut pastor dalam hal menghargai keuangan gitu, apakah memang harus selalu kita kasih tahu gitu ini nominalnya berapa, mahal atau apa, atau gimana gitu loh pastor, untuk anak-anak itu benar-benar bisa punya rasa menghargai setiap apa yang mereka punya? Sebenarnya bukan soal mahalnya, tapi lebih banyak kepada, bukan soal harga dan mahalnya ya, tapi lebih banyak kepada manfaat. Unsur manfaatnya ada enggak? Unsur kegunaannya buat si anak ada enggak? Misal, anak ini kita beliin yang murah-murah, ya, tapi dia perlu misalnya alat elektronik, misalnya gadget, untuk bukan dia main ya, tapi buat dia sekolah ya. Belajar ya. Ya, tetapi kita beli yang jelek-jelek punya, yang membuat dia susah kerjanya nanti. Ya kan juga salah. Iya. Kita mesti membeli yang proper, yang cukup baik buat dia bisa produktif. Kalau enggak kan terlalu lama dia kerja, ya kan? Tapi ada hal-hal tertentu yang enggak usah mahal-mahal. HP asal dia bisa pakai untuk keperluannya apa, telepon, keperluannya dan sebagainya. Ya enggak usah yang mahal-mahal kan? Enggak harus selalu update dengan seri yang baru. Gitu. Dan jangan makan iklan ya. Iya, yang penting kan bisa dipakai. Buat apa beli yang mahal-mahal tapi nggak dipakai semua? Bener sih. Maksudnya dia punya fiturnya nggak pernah dipakai. Untuk buat ukuran apa? Anak segitu, dia belum pakai semua gitu kan. Iya, anak segitu apa nih banyakannya? Mainnya game. Ya udah, kita belikan yang sesuai dengan aja, keperluan dia. Game dalam hal dia istirahat, misalnya di hari Sabtu, hari Minggu dia main game gitu ya. Misalnya seperti itu. Oke, nah sekarang menurut pastor nih, sekarang bagaimana kita bisa mencegah perilaku boros dalam anak-anak dalam mereka mengelola keuangan? Dan yang berikutnya, karena ini berhubungan, mana yang lebih baik? Kita mempercayakan uang kepada anak itu sekali jumlah besar, atau nyicil-nyicil dikit-dikit kan dia. Jadi kalau zaman dulu kan ada uang harian, ada uang mingguan, ada uang bulanan. Oh kamu begitu ya? Ada yang dapetnya kan bulanan, misalnya sekian ratus ribu nih kamu kelola. Ada yang ya harian itu kan sehari 20.000 gitu. Nah kalau pastor sendiri kan sudah mengelola, sudah punya anak juga gitu ya. Gimana tuh pastor? Gini, dalam hal mencegah keborosan anak, ya. Ini saya cerita nih. Boleh. Ada seorang ayah, dia merokok. Perokok. Dia bilang sama anaknya, kamu tahu nggak ngerokok ini nggak sehat? Nggak sehat, nggak bagus. Dia nggak ngomong pas waktu merokok tentunya. Tapi waktu ngomong sama anaknya dia bilang merokok itu nggak sehat. Ya, dia bilang gitu. Itu bahaya buat paru-paru dan sebagainya, kesehatan. Dia bilang jangan, kamu hindari tidak merokok. Anak itu bilang, tapi kan papa merokok. Iya, papa udah salah merokok, kamu jangan. Kira-kira nih anak merokok nggak nanti dia udah gede? Merokok lah. Pasti merokok. Kenapa? Karena nggak ada peneladanan. Cuman omdo, cuman kasih nasihat, tapi dia sendiri melakukan apa yang dia bilang jangan. Seandainya dia berhenti merokok, ya, terus dia ngomong gampang. Contoh nih, saya kan dulu lebih besar
badannya dari sekarang. Kalau dulu waktu saya lebih besar, saya nasihati orang nih, kamu jangan besar-besar gitu, nggak sehat. Bisa diketawain saya. Lu ngomong apa sih? Kan gitu kan? Iya. Yang bener aja, lu nggak ngelihat diri lu siapa, kan begitu. Benar. Betul. Tapi begitu lebih kecilan, ya, lebih mengecil, saya nasehatin orang denger dong. Karena dulu seperti itu. Oh iya, lu membuktikan, betul nggak? Iya. Nah sekarang sama. Bagaimana ngajarin anak nggak boros, uang bapaknya boros, mamanya boros, gimana sih? Mana bisa? Iya. Dia anak pergi sama mama, setiap pulang ke mall, dari mall pasti maunya bawa tentengan belanjaan. Dan banyak lagi. Banyak. Terus pulang bilang sama anaknya, kamu jangan boros-borosin uang mama ya. Ketawalah dia. Iya. Bener nggak? Benar. Nah sekarang peneladanan. Makanya Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku. Nah si orang tua bisa nggak memberi contoh kalau dia tidak boros? Bisa nggak? Kalau dia bisa, baru didikan dia terhadap anaknya tentang tidak boros bisa berlaku. Baru bisa berlaku. Kalau semua orang tua nggak bisa membatasi dirinya, ini beli, itu beli, iya gampang aja beli. Terus apa yang dia beli? Ya salah beli, gampang kasih ke orang. Iya. Si anak akan melakukan yang sama, yakin saya. Karena dia lihat itu terus. Iya, karena pohon tidak pernah jatuh, jatuh nggak pernah jauh daripada pohonnya kan. Iya. Nah, jadi mendidik untuk tidak boros sebenarnya dimulai dari si orang tua punya gaya hidup. Kalau orang tua punya gaya hidupnya sudah oke, maka mendidik anak untuk tidak boros akan sangat mudah mengatakannya dengan memberi contoh. Anak belajar dari situ aja. Dia lihat bagaimana ayah ibunya kalau melakukan sesuatu kayak compare dulu barang, beli barang segala macam dia compare. Punya pertimbangan yang matang gitu ya, Pastor ya. Iya. Nah, nggak sembarang beli, dia tunda. Oh nanti aja tunggu nih lagi ada promo segala macam. Oh berarti orang tuanya membeli sesuatu dengan cara yang hemat. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Dia kalau pergi ke supermarket, dia cari hari itu yang lagi promo apa di supermarket. Misalnya buah, lagi promo pisang. Iya. Harganya diskon katakan berapa persen? 10%, 20%. Maka yang lain nggak ada diskon, dia beli pisang. Besok datang lagi ke supermarket, dia cari buah mana yang diskon tetap pisang, belinya pisang. Yang lain. Jadi itu anak di rumah udah tahu kalau makan tiap hari pisang berarti mamanya beli yang lagi diskon. Kalau besokannya buahnya jeruk, besok lagi jeruk berarti dia tahu mamanya pasti beli jeruk tiap hari karena ini lagi diskon gitu. Oke. Itu pesannya. Iya. Gitu, sesimpel itu sebenarnya. Wow. Dia anak tuh kan lihat kok. Sesuatu bukan dibelajari dengan pengetahuan, tapi ditangkap dari pola hidup seseorang. Pola. Iya, it's not about thought, it's about caught. Bukan cuma yang diajarkan, tapi apa yang dia tangkap. Iya, betul. Yang dia tangkap tuh yang dia lihat. Betul. Realitasnya. Betul. Wow. Jadi artinya kalau tadi pertanyaan saya mau kasihnya minggu hari itu terserah aja justru ya Pak? Ya dari sisi itu tentu ada plus minusnya. Artinya gini, anak yang masih berumur relatif kecil diupayakan untuk tidak. Kalau saya membiasakan anak saya untuk tidak uang jajan dalam umur tertentu. Oh nggak ada uang jajan justru, wow. Okay. Jadi yang ada adalah istri saya selalu menyiapkan makanan, bawa dari rumah. Ya. Semua makanan lengkap, ada sayurnya, ada apa, pokoknya yang sesuai dengan kesehatan. Iya. Istri saya. Sampai teman-teman anak saya dulu waktu masih kecil bilang, kalau ngelihat dia makan dia bilang, "Hi," katanya ada sayur. Katanya. Anak-anak yang lain nggak pernah. Iya. Jadi diajarin begitu tiap hari. Jadi dia udah terbiasa sesudah makan makanan dia nggak jajan. Karena memang nggak ada duit jajan. Iya benar. Sampai umur tertentu. Nah di umur tertentu kita tahu kita boleh kasih dia. Cuman kasihnya ada yang dikasihnya cuman sesuai kebutuhan. Dari waktu ke waktu. Nanti dia udah makin lebih dewasa kita kasih mungkin lebih dalam bentuk jumlah yang cukup besar. Dia harus kelola. Sehingga dia mesti belajar mengelola. Awal dia sesuai dengan umur kita kasih sesuai dengan kebutuhan aja. Kadang-kadang anak kalau udah dibiasakan begitu nih nanti jangan kaget.
kita minggu depan kita tanya, kamu masih ada duit? Ada, nggak habis. Wow, karena udah biasa. Udah biasa, masih Iya, ada iya, deh, masih iya, ada iya. Bang gitu. Karena udah biasa nggak Udah jajan. biasa nggak jajan. Iya. Ya kan gitu. Wow. Jadi artinya kalaupun mulai diberikan, tadi kan pas saya bilang sesuai kebutuhan. Jadi kalau emang dia lagi perlu apa baru dikasih gitu ya. Iya, Pastor ya. iya. Jadi nggak terbiasa megang uang banyak tanpa tujuan Betul. gitu. Bahkan kadang-kadang anak suka kan di sekolah kadang-kadang ada satu program. Ini misalnya nih ada membantu orang yang lagi ngalamin musibah gitu ya. Misalnya ini kan lagi gempa nih. Iya, iya. Wah, kumpulin duit buat ini. Nah, biasanya kadang-kadang kalau anak saya dulu dia pulang dia bilang, "Mam, Dad, ini ada sekolah program ini aku mau kasih boleh nggak?" gitu. Dari uang jajanku. Iya, Kamu mau kasih berapa? Kasih. Iya, kasih. Kita suruh malah mengajarkan mereka untuk punya belas kasihan, Iya benar. untuk bermurah hati kan gitu. Oke. Jadi bahkan untuk ngasih ke sekolah pun yang maksudnya untuk kayak tadi ada musibah dan sebagainya, nggak minta lagi ya, bisa ngambil dari uang Bisa dari jajan dia. situ, Iya, bisa, iya, gitu, ya kan? Jadi ya ini perlu kebijakan lokal, kearifan lokal, Kearifan lokal. dari masing-masing rumah tangga yang ada. Tapi yang penting prinsip Alkitabnya kita pegang. Jadilah contoh, jadilah teladan dalam hal mengelola keuangan dari orang tuanya dulu. Dimulai dari orang tua dulu. Oke. Anak dari kecil melihat itu. Kalau dia lihat orang tuanya bisa menahan diri, bisa mengelola dengan baik, semua dengan baik, pasti anaknya juga akan lakukan itu. Oke, wow. Oke Pastor, nih sebagai yang terakhir Pastor, bagaimana dengan saving dan investment gitu ya dalam hal mengelola keuangan itu kira-kira dalam kita mengajar kepada anak-anak tuh perlu nggak atau tunggu ntar dia udah di sekolahnya dia atau gimana Pastor? Kalau begitu kita kasih dia uang jajan, seharusnya dimulailah start dia diajarkan untuk saving. Oke. Tapi waktu dia nggak punya uang jajan mau saving apa? Iya kan? Iya, Tapi begitu dikasih uang jajan, kita bisa kasih dia saving, ajarin dia untuk saving. Makanya kan kalau zaman dulu ada yang namanya celengan. Celengan, iya benar. Jadi sisa-sisa uang jajan yang nggak habis dicelengin, dapat Iya, lagi dari orang tua nggak habis dicelengin, kan gitu ya? Benar. Itu kan saving. Iya. Nah, si anak juga mesti diajarin. Sangat bagus kalau kita memberikan dia insentif. Kalau si anak dalam 1 minggu misalnya dalam ukuran kita dia cuma menghabiskan uang jajannya 40% dalam 1 minggu dari yang dikasih, berarti 60% sisa kan. Iya. Nah, jadi kita bisa kasih dia bonus. Wow. Misalnya, karena kamu baik. Nah, minggu kemarin yang 40% ditambahin, terus minggu depan dapat lagi. Dapat lagi. Iya. Dia kan makin gede tuh. Iya. Jadi dia makin coba, berarti kalau 40% ditambahin, kalau aku bisa save lagi, gitu ya. Atau kita kasih dia insentif, next bisa lebih besar. Iya. Kalau kamu boros dikurangin, kan gitu. Jadi mengajarkan mereka juga untuk tidak konsumtif ya. Iya, jadi anak ini juga belajar ternyata kemampuan aku menabung dihargai sama orang tuaku. Iya benar sih. Gitu. Jadi orang tua menganggap menabung ini penting. Benar. Dan lama-lama menjadi habit, menjadi kebiasaan. Iya. Atau ketika dia mulai memberi, dia membagi ke teman yang susah, kita kasih dia insentif. Berarti ini penting buat orang tua. Maka dia belajar saving penting, bermurah hati juga penting. Gitu. Iya sih. Jadi nggak cuma sekedar saving untuk dia pelit ya jadinya. Iya, betul. Savingnya Jadi ya seperti itu. Kemana kita mau arahin anak ini? Gitu. Bahkan kalau emang misalnya bisa pun dari savingnya dia, setelah dia kumpul ada yang bisa dia beli, tapi juga ada yang bisa kasih ke orang. Betul, gitu ya. betul. Nanti kalau udah umur tertentu, uang tabungannya bisa diajarin untuk melakukan investment. Gitu. Bisa diajarin dari kecil dia udah tahu bagaimana menghasilkan uang dan mengelola uang. Sehingga dia tidak jadi beban. Benar. Jadi jangan, dengan catatan kita harus mengajarkan dalam nilai-nilai koridor kebenaran. Iya. Sehingga tidak melakukan investasi dengan cara-cara berbohong, nggak benar dan sebagainya. Iya, Integritas mesti dipegang, nama baik mesti dijaga, kan begitu. Iya. Sehingga si anak belajar dari kecil bersama dengan orang tuanya. Bahwa Bahwa nilai-nilai ilahi, kebenaran itu kekal. iya. Begitu. Dan itu harus menjadi basis dalam mengambil keputusan dalam segala hal dalam kehidupan ini. Oke. Sehingga dengan demikian, maka si anak besarnya nanti sudah terbiasa dengan itu. Karena itu
Jadi didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Kata didik itu kan train up your child the way he should go. Jadi katanya train up, latih. Betul. Biasakan, latihan. Perlu latihan. Iya. Nah, kalau soal persepuluhan gimana, Pastor? Kalau mereka belum kerja nih, apakah dari uang jajan itu juga bisa? Yes, kita kasih dia, ajarin. Setiap kali kita kasih uang jajan, mulai dengan persepuluhan. Walaupun itu dari kita. Iya. Sebenarnya kan dia nggak kasih juga nggak apa-apa. Uang kita sebagai, kecuali orang tuanya nggak ngasih persepuluhan, nggak kembalikan, kan itu cilaka ya. Tapi kalau si orang tua sudah udah mengembalikan persepuluhan, anak kan sebenarnya nggak ada kewajiban lagi. Tapi kita perlu ajarin. Tujuannya untuk dia kembalikan persepuluhan sebenarnya mengajarkan dia dari kecil membawa persepuluhan. Bahkan kalau saya mendidik anak saya, termasuk buah sulung. Jadi uang jajan pertama kasih gitu ya? Ya dikasih. Jadi anak saya besar, begitu dia kerja, dia dapat uang, buah sulung dia kasih. Dia nggak kasih perpuluhan, langsung buah sulung. Hasil semuanya. Hasilnya sebagai buah sulung. Tapi dia sendiri bisa melihat bagaimana kehidupannya sampai sekarang ini diberkati Tuhan kok. Wow. Gitu. Asal kita didik dengan benar ya. Kita didik bukan dengan serakah. Bukan berjudi sama Tuhan. Saya kasih ini supaya saya diberkati. Itu kan jadi nggak benar. Tapi out of love, keluar dari kasih kita kepada Tuhan. Kebenaran firman jadi dasar. Wow. Gitu. Oke. Jadi poin penting dari Pastor Leo adalah bagaimana kita sebagai orang tua perlu jadi teladan. Terus juga kita perlu ajar mereka untuk bisa menghargai, ya kan? Dan melihat uang dari cara pandang yang benar gitu. Betul. Ya, sangat betul. Tidak boros, betul. Tidak perlu dihabiskan semuanya, tapi justru perlu mengelola dengan baik. Ya, yang saya perlu ingatkan sekali lagi, anak itu seperti kertas di awal. Apa yang kita tulis, ya. Yes. Orang tua kalau membiarkan, ada yang nulis nanti. Benar. Nah kalau udah ada yang nulis, udah sempet terlalu dalam, nggak bisa dihapus. Motif X mana juga susah itu. Itu yang berat itu maksudnya. Itu yang lebih susah. Dia udah terbiasa. Lebih berat lah. Lebih berat untuk melatih dia. Karena manusia punya kecenderungan untuk mencontoh yang salah lebih cepat. Iya benar. Tapi yang penting tadi Pak Leo bilang ya, bagaimana orang tuanya harus benar dulu. Kalau enggak, kitanya juga udah nggak benar. Mau ngajarin apa yang benar ke anak? Benar. Sekarang orang tua nggak kerja, malas kerja, bilang anaknya kerja kamu perlu gini. Lah orang tuanya anaknya bilang lu aja main catur doang gimana? Di pos kamling ya. Kerja yang enggak ya gimana sih, anak juga nggak mau kerja lah. Iya. Wow. Oke, ini sangat jelas banget Pastor, dan saya percaya buat Anda yang menyaksikan bisa mulai dipraktekkan, dan saya percaya anak-anak kita menjadi generasi yang tentunya bisa dipercaya Tuhan lebih lagi ya. Amin. Yes. Dalam hal keuangan. Karena saya percaya kalau tadi Pastor Leo bilang, kalau kita bisa mengelola, bisa mengajarkan anak kita dalam mengelola keuangan, tentunya mereka punya kemampuan itu, dan akhirnya karena mereka mampu, Tuhan tambahkan terus ke mereka juga. Yes. Keuangan mereka juga akan jadi baik ya Pastor. Makanya ada ayat di Amsal 28 ayat 20 berkata bahwa siapa yang dapat dipercaya menerima banyak berkat. Iya. Jadi untuk mau menerima banyak berkat, mau diberkati Tuhan, mau jalannya gampang. Ada bahasa lain dari orang lain bilang digampangkan Tuhan. Gitu kan? Kalau mau dimudahkan, digampangkan oleh Tuhan, diberkati, kita bisa dipercaya nggak? Iya. Artinya kita punya integritas nggak? Artinya kita bisa nggak dipercayain soal duit? Iya benar. Nah kelanjutannya dibilang, orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Nah, kan gitu. Oke, wow. Jadi betapa pentingnya sebagai orang tua kita mengajarkan mereka supaya mereka kelak besar nanti enggak hidup dalam kesulitan ya. Iya. Nah satu nih sebelum terakhir nanti kamu tutup, saya cuma teringat tiba-tiba. Janganlah jadi seorang ayah yang suka ngomong begini. Papa kerja mati-matian untuk menunjukkan bahwa papa ini bertanggung jawab sama keluarga. Memberi kamu makan, memberi kamu kecukupan. Wow, kenapa tuh Pastor? Kenapa? Karena tanggung jawab orang tua bukan cuma itu. Oke. Ayah tidak hanya bertanggung jawab menyediakan makanan buat anak-anaknya, menyediakan sekolah buat anak-anaknya. Ayah bertanggung jawab mengajarkan anak-anaknya mengelola keuangan. Oh, wow. Bertanggung jawab membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Jangan cuma lihat satu sisi doang dong terus dibesar-besarkan. Benar. Sisi yang lain lu nggak tanggung jawab. Nggak ajarin ya.
Soal kerohanian nggak ada tanggung jawab. Iya. Berarti itu ayah cuma bertanggung jawab di satu bidang, yaitu mencari nafkah. Iya. Di bidang lain tidak bertanggung jawab. Wow. Lah kalau dari 10 bidang dia cuma tanggung jawab satu, ini parah. Iya. Cuman 1%. Satu doang yang dia lakukan. Ya jangan itu dibesar-besarkan. Iya. Ini saya banyak melihat orang tua membesar-besarkan di satu bidang dia bertanggung jawab. Di bidang lain dia tidak bertanggung jawab. Kerohanian tidak bertanggung jawab. Ayo. Terus kemudian masalah mengatur keuangan, mendidik anak dia tidak tanggung jawab. Ayo. Iya, benar. Berarti dia tidak bertanggung jawab kalau 3 itu aja. Kerohanian, keuangan, mendidik anak. Cuman satu dari 4 dia cuma 25% bertanggung jawab. Iya, Kalau cuman itu doang bidang tanggung jawabnya. Iya. Wow. Jadi sangat penting kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Iya, dalam segala aspek. Gitu. Buat kehidupan anak-anak Yes. kita. Thank you banget Pastor Leo buat sharingnya dan apa yang telah ditanamkan, dan semoga ini juga pasti menjadi berkat buat Anda semua yang menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya di YouTube channel Today's Message. Sampai jumpa minggu depan. Saya Jose Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.